Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Inti Syafika dengan NIM 66702 10119. Di sini aku mendapatkan satu pertanyaan dari Dihya, yaitu terkait bagaimana hasil kajian penelitian yang dikaji melalui indikator teori. Nah, dalam penelitian ini aku menggunakan teori dari konflik Ralph dan Ralph, yang dimana menurut Ralph itu sendiri konflik itu terdiri dari 3 indikator. Yang pertama adalah otoritas. Nah, pemerintah dapat menjadi aspek utama dalam hubungan otoritas serta kekuasaan antara strata sosial. Hal ini ditunjukkan pada saat tengah konflik antara para pengusaha dengan masyarakat lokal maupun pengusaha dengan pemerintah. Maka di sini yang memegang kekuasaan adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini bisa menjadi pemisah bagi penguasa dengan bawahannya. Oleh sebab itu, kelompok yang menentang ini pasti akan selalu ada. Nah, kemudian dari temuan indikator Ralph dan Ralph ini sendiri juga, posisi pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tata ruang adalah salah satu bentuk otoritas karena mereka memiliki hak dalam membuat aturan. Kemudian indikator yang kedua yaitu kelompok kepentingan dan kelompok semu. Nah, siapa sih yang menjadi kelompok kepentingan dan kelompok semu ini? Dalam unsur ini yang menjadi kelompok kepentingan dan juga kelompok semu itu sendiri adalah masyarakat lokal, yang dimana masyarakat menolak terkait dengan pengimplementasian peraturan daerah terkait tata ruang di kawasan Geopark Rinjani, dan mereka juga melakukan penolakan dalam pemanfaatan ruang tersebut yang akhirnya bertentangan pada peraturan daerah yang berlaku. Nah, sedangkan kelompok semu itu mereka juga masyarakat lokal dan juga para pengusaha yang ikut menolak terkait dengan adanya pemanfaatan ruang ini gitu untuk keperluan bisnis, sehingga terciptalah spatial konflik seperti itu. Kemudian indikator yang ketiga adalah konflik dan perubahan. Nah, pada tahun 2016 tercatat sekiranya 17 pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku baik individu maupun perusahaan. Nah, tidak hanya itu, pelanggaran lainnya juga ditemukan pada pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan Geopark Rinjani untuk konservasi melalui fasilitas akomodasi yang berada di wilayah pesisir laut dan juga wilayah hutan. Dengan melihat adanya berbagai pelanggaran yang terjadi, maka dari konflik tersebut harus dilakukan penyelesaian dengan tujuan untuk menciptakan suatu perubahan yang lebih baik lagi. Nah, adapun penyelesaian yang diambil ialah melalui mediasi dan untuk berkomunikasi secara baik-baik. Kemudian juga apabila masih ada yang melakukan pelanggaran, maka mau tidak mau jalan terakhirnya adalah dengan cara melakukan pembongkaran di pembangunan yang sedang terjadi tersebut atau pembangunan yang memang sudah terjadi. Sekian, terima kasih.